Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilma Sa'adatun-Nisa dari Prodi PAI kelas 2D Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. K.H. Mutakin, Purwakarta. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai ilmu alamiah dasar, di mana ilmu alamiah dasar ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam dan gejala-gejalanya dalam konteks keterkaitannya terhadap manusia, di mana ilmu alamiah dasar ini mempunyai konsep dasar. Konsep dasar tersebut yaitu agar mahasiswa menguasai kemampuan berpikir yang rasional, berwawasan yang luas, terus berjiwa besar sebagai makhluk intelektual, beradab dan bermartabat, lalu bertanggung jawab sehingga terwujudnya etika, norma dan nilai-nilai bagi kehidupan bermasyarakat serta terpeliharanya budaya alam dan lingkungan. Terdapat beberapa pembahasan di dalam ilmu alamiah dasar ini, di antaranya yaitu mengenai perkembangan pola pikir manusia, yang kedua metode ilmiah, yang mana nantinya metode ilmiah ini akan menghasilkan sebuah sains atau pengetahuan. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat bumi dan alam semesta, yang kelima energi serta perubahannya. Lalu yang selanjutnya ada keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, dan ada pemanfaatan sumber daya alam, dan yang terakhir ada teknologi terkini yang pernah dicipta. Mata kuliah ilmu alamiah dasar ini tentu saja mempunyai beberapa tujuan. Nah, di antara tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah mengembangkan keterampilan berpikir, menanamkan sikap ilmiah dalam beretika dalam lingkungan. Tujuan yang kedua adalah memberikan wawasan dan informasi mengenai gejala-gejala yang ada di alam. Dan yang ketiga adalah memberikan solusi atas masalah lingkungan. Jadi pada intinya tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar ini adalah kita bisa mengetahui tentang semua yang ada di alam, baik itu yang sudah dialami maupun yang akan terjadi. Materi yang kedua yaitu mengenai alam pikir manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang segalanya ingin tahu, di mana rasa ingin tahu ini adalah proses alamiah karena telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita yang disebut dengan akal, di mana akal ini merupakan yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Seperti halnya malaikat hanya diberikan potensi ruh, dan contoh lainnya seperti hewan hanya diberikan potensi nafsu saja. Apa sih yang dimaksud dengan akal? Nah, akal merupakan suatu daya atau kemampuan yang dimiliki manusia untuk memahami, mengingat, menganalisa, dan menyimpulkan. Nah, akal itu sendiri merupakan hal yang hanya dimiliki oleh manusia saja. Dengan akal inilah yang membuat alam pikir manusia mengalami perubahan, dan dengan rasa ingin tahunya kita itu bisa mendorong kita untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala alam serta berusaha untuk memecahkan masalah yang ada di bumi. Nah, dari dorongan tersebut bisa menimbulkan suatu proses yang disebut dengan penalaran, lalu melakukan kajian riset, menghasilkan pengetahuan, dan pada akhirnya terciptalah teknologi. Namun dari sisi perkembangannya, pada awalnya manusia hanya mempercayai akan adanya mitos. Ya, kalian mungkin tahu ya apa itu yang dimaksud dengan mitos. Seperti halnya ini roh kidul ya. Nah, terus setelah meyakini mitos, lalu setelah beberapa tahun kemudian manusia akhirnya kemudian bisa berpikir secara berfilsafat. Sudah secara filsafat, lalu manusia mulai meyakini
sebuah jawaban atas fenomena-fenomena yang telah terjadi di alam. Lalu setelah mempunyai agama adalah muncul tentang penalaran, di mana penalaran ini merupakan proses pemberdayaan akal dan mengkaji sesuatu yang merupakan proses awal dalam sebuah penelitian. Sudah ada penalaran, ada penelitian, di mana penelitian ini terjadi karena sudah ada penalaran. Nah, sudah ada penelitian, terciptalah teknologi. Nah, terciptanya teknologi ini karena tadi sudah adanya penelitian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Nah, teknologi adalah sebuah implementasi ilmu yang tercipta dalam sebuah alat yang memiliki manfaat bagi manusia. Jadi pada intinya teknologi adalah sebuah karya hasil dari pengamatan dan penelitian dan perkumpulan ilmu-ilmu yang akhirnya terciptalah sebuah teknologi. Materi yang ketiga yaitu mengenai kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya. Sejak dilahirkannya di muka bumi ini, manusia sudah bersentuhan dengan yang namanya alam. Bersentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Nah, panca indera ini merupakan alat komunikasi antara manusia dengan alam yang bisa menghasilkan sebuah pengalaman. Pengalaman tersebut dari satu demi satu bisa bertambah dan pada akhirnya manusia ingin mendapatkan jawaban yang hakiki. Nah, baik pertanyaan atas kehadirannya di muka bumi ini atau maupun benda-benda yang ada di sekitarnya gitu ya. Yang pada akhirnya rasa ingin tahu itu bisa menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu sistematis, yang kedua mempunyai objek, yang ketiga bermetode, yang keempat berlaku umum, dan yang terakhir bersistem. Nah, ilmu alamiah mempelajari semua yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi benda-benda alam itu yang merupakan objek ilmu alamiah. Sesuai dengan tujuan ilmu alamiah ingin memperoleh kebenaran mengenai objeknya. Selanjutnya materi yang keempat adalah metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara sistematis berdasarkan bukti fisik. Semua kebenaran yang terkandung di dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merupakan langkah pemecahan permasalahan dalam mengkaji ilmu alamiah. Kelebihan dan kekurangan dalam ilmu alamiah ditentukan oleh metode ilmiah, sehingga segala masalah yang tidak dapat diterapkan metode ilmiah dikatakan tidak ilmiah. Ternyata metode ilmiah juga mempunyai ciri-cirinya loh. Yang pertama, harus berdasarkan fakta. Yang kedua, terbebas dari prasangka-prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisa. Dan yang terakhir, memakai hipotesa. Nah, dalam operasional metode ilmiah juga harus nih memperhatikan beberapa langkah-langkah. Langkah pertama yaitu penginderaan, langkah kedua perumusan masalah, yang ketiga hipotesis, di mana hipotesis itu adalah dugaan sementara. Yang keempat adalah eksperimen, di mana eksperimen ini adalah membuktikan kebenaran yang tadi saya hipotesa, dan yang kelima adalah kesimpulan. Lalu, manusia adalah makhluk yang memiliki rasa ingin tahu, di mana rasa ingin tahu ini merupakan elemen yang sangat penting dalam pengembangan sains atau pengetahuan. Sehingga dalam proses mencari jawaban atau rasa ingin tahunya tersebut, manusia harus melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Disinilah peranan metode ilmiah terlihat, yaitu sebagai dasar bangunan lahirnya sains atau pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut dapat menghasilkan sebuah teknologi.
kita memasuki materi yang kelima, yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, pengetahuan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan sains, yang kedua, pengetahuan filsafat, dan yang ketiga, pengetahuan mistik. Lalu, apa sih urgensi mempelajari iptek? Tapi sebelumnya, apa sih dimaksud dengan iptek? Iptek merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana iptek merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengarah kepada kebutuhan manusia. Mempelajari iptek di zaman ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua, karena kemajuan iptek saat ini menjadi salah satu syarat menggunakan alat bantu untuk membuat atau membantu menyelesaikan pekerjaan. Lalu perkembangan iptek itu terjadi karena apa sih? Nah, perkembangan iptek terjadi karena adanya globalisasi. Dengan adanya iptek tentu saja menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya. Apa sih yang termasuk dampak positifnya? Yang termasuk dampak positif dari adanya iptek adalah mempermudah adanya informasi, yang kedua mempermudah komunikasi, yang ketiga mempermudah adanya pekerjaan, lalu sumber daya alam yang ada lebih mudah dikelola. Lalu apa sih dampak negatifnya? Tentu saja dampak negatif yang sangat terasa pada saat ini adalah banyaknya hoax atau berita palsu. Berita palsu sekarang itu kan terjadi di mana-mana di berbagai media karena kebenarannya belum secara pasti teruji. Jadi banyak berita palsu. Yang kedua, rasa individualisme yang tinggi. Materi yang terakhir, yaitu materi ke-6, adalah dampak peradaban sains bagi manusia. Urgensi mempelajari sains memberikan wawasan dan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Karakter sains, teknologi, dan masyarakat, di mana karakteristiknya itu ada untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dimiliki, kepentingan, dan dampak. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya benda, dan sumber daya yang lainnya untuk mencari informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah hidup. Lalu, apa sih pengaruh perkembangan sains? Tentu saja pengaruhnya sangat banyak, di antaranya dampak positifnya adanya radio. Terus dengan adanya iptek menyebabkan dunia semakin terbuka seolah-olah tanpa batas gitu ya. Lalu ada iptek itu menjadi sumber pengetahuan dan memberikan informasi ya tentu saja dengan cara yang cepat. Lalu dampak negatifnya apa bagi manusia? Yaitu adalah kemerosotan moral, pemanasan global, pergaulan seks bebas. Hanya mungkin iptek ini hanya untuk kesenangan materi saja. Nah, apa sih ancaman-ancaman sains bagi umat manusia? Antaranya adalah ancaman tindak kriminal dengan pembuatan minuman keras. Lalu ada ancaman kesehatan dan kejahatan dengan penyalahgunaan obat yang disebut narkoba atau narkotika. Yang terakhir adalah ancaman perpindahan gender dengan operasi kelamin. Sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terjadi kebanyak salah kata, karena kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.